Oke, selamat pagi. Jadi ini penjelasan skripnya. Ya, maaf jadi terlambat ya, karena apa namanya ini ya banyak kerjaan. Selain itu juga apa namanya kayaknya nggak cocok dipakai Jupyter Notebook gitu, banyak masalah di sana. Di sini ini ya apa namanya saya anggap dari itu ya. Oke, ini nggak kepake, hapus dong. Ya. Oke, nah jadi minggu lalu kan kita udah bahas gimana nyalain Hadoop gitu ya di sana. Nah sekarang di sini kenapa saya pakai ini juga supaya bisa ini ya multi line tanpa scroll ke samping ya. Di sini setelah kita format ya kayak yang kita jelasin di video sebelumnya, kita bikin folder ya user sama user Wira. Ini harus kita kerjakan manual ya, manual. Untuk Windows ya katanya yang dari ini ya teman saya yang udah berhasil install di Windows ini harus sama dengan nama user di Windows ya. Ini kalau di Linux bebas ya. Di apa namanya Mac juga bebas di sana ya. Oke, itu. Nah, di sini kita sekarang ini ya, jadinya Hadoop itu kalau mau cepet jangan filenya banyak ya, tapi jadiin satu file gitu ya. Jadinya di sini saya ada ini ya, ada file hasil scraping ya. Kalau misalnya ada yang perlu ini ya, apa namanya info aja gitu ya. Jadi mana dia ya, scraping. Jadi saya ini ada data ini ya, data hasil dari detik gitu ya. Jadinya yang isi banyak ya, pokoknya ya isinya hampir 100 ribuan ya. Dengan ini di video saya yang non ya tentang scraping ya, ada ya scraping yang di luar ini, di luar itu kalau big data yang saya waktu materi ini ya, materi apa namanya web crawling itu saya jelasin ya. Ini banyak di sini tentang semua dengan kata kunci corona. Ya enggak banget kata kuncinya kan gitu ya. Oke, itu intinya itu di kalau di Linux ataupun Mac sama ya, bisa jalan semuanya. Intinya cat itu menampilkan teks langsung pada shell ya. Terus kalau kasih tanda panah ke sini berarti dia semua output shell itu disimpan dalam teks. Jadinya ini cara untuk membaca semua isi subfolder. Jadinya di folder subfolder berita tanda bintang txt gitu ya, full txt-nya itu ya. Nah, itu di sini ya. Jadinya saya sering kalau di ini diskriminasi gitu ya bagi pengguna Windows itu. Ya, ya enggak ya. Jadinya walaupun jadi banyak sekali ya orang yang di laptopnya pakai Windows tapi tetap ada pengetahuan Linux itu sangat perlu gitu ya. Terutama shell script karena pasti kalau itu dikuasai di dunia kerja bisa kemana aja gitu ya. Karena untuk belakangnya gitu ya. Sana itu ya full. Jadinya disimpan di sana ya. Jadinya semua itu disimpan di saya sih kemarin malah nyimpannya di sini ya. Full text ini 19 MB. Kalau dibuka berat ya. Kalau dibuka berat. Nah, itu dia kan ya apa namanya? Bukan laptopnya yang salah gitu. Ini saya pakai yang laptop yang cuma 4 GB ya RAM ya, dan Intel i3 ini. Bukan sama sekali bukan komputer high end ya, sama sekali jauh dari komputer high end. Bisa memproses data ini gitu ya nanti ya. Nanti seterusnya juga saya akan pakai ini. Kalau ada waktu saya buktikan bahwa data-data besar bisa jalan di Raspberry Pi dengan RAM 1 GB sekalipun gitu ya. Itu. Di situ ya sudah jadi satu file sehingga nguploadnya bisa seperti ini ya. Gitu. Ya nanti dijalanin seperti ini tadinya pakai ini ya bin DFS ya, ini pola untuk jalaninnya. Ini sebenarnya bisa disimpan di environment variable ya. Put kalau yang udah familiar dengan FTP ini yang kenal put ya, atau bisa pakai apa shell juga bisa ya. Di sini file lokalnya dan ini nanti di Hadoop apa gitu ya. Kalau yang malas pakai ini jangan khawatir, saya juga baru tahu ya di Hadoop yang baru bisa upload file di sini ya. Sudah ya. Uploadnya lokal bisa upload di sana ya, seperti itu. Ya, ini filenya di sini ya. Dan block size-nya
sekian ya, file ukuran aslinya sekian. Untuk memproses digunakan sekian RAM, jadinya virtual memory ini virtual memory per ini ya block size. Dan sepertinya RAM-nya berapapun ya, asal hard disk-nya banyak, jangan khawatir, bisa memproses ya gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ya. Ini ya. Jadinya gini ya, apa namanya, kenapa saya nggak jalanin ini live aja gitu dari awal sampai gini, karena sebelum video ini saya jalani live, ada aja masalah gitu ya. Jadinya apa namanya, kalau yang berhubungan dengan bukan pemrograman langsung tapi berupa shell script itu saya udah nyoba-nyoba dari dulu. Itu kalau saya demoin waktu saya masih kerja itu juga, misalnya ngajari junior gitu, kalau saya live gitu biasanya pasti ini ya, ada aja masalah gitu biasanya ya. Seperti itu ya. Ini ya. Oke, ini jadinya cara menjalani MapReduce ada dua cara, yaitu kita menggunakan script MapReduce yang sudah disediakan oleh ini ya, oleh apa namanya, Hadoop, bisa berupa itu. Jadinya strukturnya seperti ini, jadinya Hadoop yang dijalankan langsung ya. Terus jar ya, jar jadi Java ya, Java. Terus cari lokasinya, share MapReduce Hadoop MapReduce example. Ini bisa di sini banyak ya filenya di sana ya. Misalnya di sini saya taruh di mana ya? Mana dia BD. Ya. Oke, share. Ini dia. Share Hadoop. Oke, ini ya MapReduce. Ini banyak di sini file jar yang bisa kalian pakai ya. Itu yang ini yang example-nya, MapReduce client, shuffle, banyak ya. Banyak untuk jadi ininya common ya, seperti itu. Nah, apa namanya, tinggal klik //help, bisa kalian dapat apa aja inputnya gitu. Di sini kalau inputnya gini, grab ya, grab itu artinya mengambil, ada dua komponen. Jadinya sini yang diambil adalah ini ya, ini karena di sini input, dia adanya dibacanya input ya, input gitu ya. Seperti itu, intinya sini outputnya kemana gitu ya. Foldernya jangan dibuat dulu, dan itu ini adalah regular expression ya, jadinya apa namanya, MapReduce yang paling umum adalah word count di sana, word count, dan mengurutkan berdasarkan ini gitu ya, berdasarkan apa namanya, berdasarkan banyaknya kata itu terjadi gitu ya. Sepertinya berdasarkan regex, sebenarnya satu file ini bisa menyalakan MapReduce yang sangat banyak ya. Ini bisa kita ini ya. Itu ya. Jadinya bisa seperti itu ya, di copy. Coba kita jalanin gitu kan ya sini ya. Oke, itu sebelumnya ini ya. Jadinya kalau sudah ada outputnya di sini kan sudah ada ya, dia akan error ya, dia bisa diotomatis menumpuk. Jadinya kita remove dulu ya. Jadinya rm min r besar ya. Kalau di yang pernah sering pakai Linux kan r kecil ya, rf gitu. Ya rm min rf gitu ya, jokes kan ya. Jadinya menghapus semua gitu ya. Itu sudo ya, rm min rf slash gitu ya. Jadinya menghapus segalanya gitu ya sana. Ya ada yang sampai jadiin stiker gitu kan ya, seperti itu. Ya, itu cuma pengguna Linux yang paham ya. Itu jokes saya nggak pernah nyoba, tapi kata teman saya nggak jalan ya, nggak akan diizinkan. Tergantung Linuxnya juga mungkin ya, seperti itu. Oke, jadinya seperti ini, kita hapus dulu outputnya. Karena saya udah nyoba dulu gitu ya, delete ya. Baru kita bisa jalani yang ini ya. Itu oke. Kita jalani yang itu. Sini ya, jadinya W plus. Jadinya ini regex-nya semua word ya, semua word di sana. Itu jadinya banyak, scroll ke bawah ya, bisa kita lihat ya. Ini keren ya kalau kita jalani ini ya, disangka apa gitu ya, canggih kalau dari orang yang di belakang kita liatin layar kita, ngapain nih gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Di sini kalau kita mau ini ya, misalnya ya, ini bisa kita langsung lihat cat gitu ya, cat, tanda bintangnya mana ya, ini ya. Oke. Mana di tanda bintang,
Nah, oke. Ya, itu bisa kita lihat. Kayaknya ini sampai ada pelakor gitu. Ya, tapi ini kita harus scroll ke atas dan banyak banget. Bisa kita download juga gitu ya sebelumnya itu. Jadinya bisa kita RM dulu ya, ya R ya output gitu kan ya. Oke, itu intinya bisa kita ini ya get itu ya. Ini kita get dulu output ya. Jadi nanti dia akan copy di folder lokal yang namanya output juga. Yang namanya nggak mesti sama, apa aja boleh ya. Jadi misalnya bisa kita lihat di aplikasi yang lebih ini ya. Output ya dot ini ya. Part ininya nanti isinya ada log suksesnya sama file yang namanya part sekian. Jadinya tergantung outputnya berapa gitu ya. Nanti contoh multi output bisa cari di internet ya. Saya aja nggak pernah pakai, kapan kita menggunakan multi output ya. Ininya bisa kita langsung buat di notepadnya gini. Ini yang ini jadinya ini kalau misalnya dikaitkan dengan ini ya text classification, kita harus ngilangi stop word yang misalnya kayak yang, di, dan, ini untuk kita hilangin sehingga nah itu kan ya karena kata kuncinya corona jadinya dari sekian ratus ribu artikel ya 18.000 sekian muncul kata ini gitu ya. Seperti itu. 2020 angka ini ya. Kalau jokes di film Back to the Future jangan sampai masuk ini. Bisa scroll sampai ke bawah semakin dikit gitu ya, dari sortir ya. PSBB gitu kan ya, itu bisa banyak di sini. Jadinya bisa kita ini ya, berapa sentimen positif, berapa sentimen negatif, positif negatifnya gitu ya. Itu misalnya ya. Ya, tapi hasil sementara. Ya jelas mungkin akibat ya itu ya cukup banyak yang stop ini ya terdampak ini kan ya, terdampak ya konotasinya ke negatif ya misalnya gitu ya. Artinya itu bisa kita lakukan. Jadi kurang lebih segitu ya tahapnya. Oke, itu ya. Nah, oke. Ya. Seperti bisa juga di cat di lokal ya. Bisa juga langsung itu ya bisa kita remove-nya. Nah, sekarang gimana kalau kita pingin pakai script Python gitu ya. Script Python jadinya apa namanya? Saya disertasi yang pertama waktu S2 juga saya TA-nya gabungan Java dan PHP gitu ya untuk penjadwalan di server untuk konsumsi listrik gitu ya, kurang lebih sana. Makanya penelitian saya banyak tentang energi gitu ya sana. Itu jadi di sana ini ya tapi kalau sekarang disuruh ngodik tanpa berpikir itu paling enak Python ya gitu, karena tidak terlalu banyak struktur OOP yang ini ya, yang untuk masalah kecil ini. Tapi justru kalau PHP saya pemrograman web PHP itu cenderung lebih suka OOP gitu, karena ujungnya bikin file yang banyak gitu kan ya. Itu ini kita coba misalnya jalanin map dan reduce menggunakan dua file Python gitu ya untuk tujuan sama. Jadi ini bisa berupa apa aja gitu ya. Intinya map itu seperti yang saya jelasin di slide ya, menghitung satu-satu gitu ya. Di sini kita tentukan Pythonnya di mana, nanti disesuaikan ya. Kalau misalnya kalian install Anaconda di Windows gitu, misalnya C.2/ gitu ya, alamat lengkap Pythonnya. Ini nama opsional ya. Terus SYS sistem ya, sehingga dia bisa membaca output di luar di codingannya gitu ya, seperti itu ya. Sehingga ini kalau mau dijalanin dijalanin langsung seperti ini hasilnya ya. Oke, nama mana dia Python nggak keren banget. Coba saya kali sok-sokan ya. Ya, kayaknya lebih cepat ini ya, CD ya, Python ya, map, oke. Ya lebih cepat gitu ya.
ls, oke. Seperti itu ya. Ini bisa kita ini ya. Misalnya ada lorem ipsum sebagai ya. Intinya misalnya ini ya, cat ya. Ini tampilkan lorem ipsum ya. Terus ini ya, ini formatnya seperti ini kalau jalanin manual ya. Map.py ya, seperti itu. Oke, nggak mau jalan ya di Linux yang ini kita lihat manual apa Python gitu ya. Sini, oke. Ya outputnya bisa kita lihat seperti ini ya. Itu ya, seperti itu ya. Semua satu ya, semua satu. Kan ini yang sama-sama nanti digabungkan gitu ya. Itu kalau reduce ya nggak bisa dijalanin di sini ya. Ini saya ada contekannya, saya nggak hafal-hafal soalnya ini sorting ini ya. Itu misalnya itu. Ya. Seperti itu ya. Ya, Python reduce itu ya. Sininya bisa langsung ya. Itu kalau mau dijalanin ini ya, akhirnya sudah di ini ya. Pengurutannya nggak mau jalan dengan baik apa ini ya. Seperti itu. Ya, dulu mau sumpah dulu mau tapi di OS yang baru sepertinya ada yang nggak kompatibel. Nanti mungkin saya cari tahu ya ini ya. Itu. Di Hadoop-nya juga seperti itu ya. Nanti perlu revisi. Makanya juga salah satu itu yang bikin ini telat saya bikin tutorial ini ya, karena apa namanya ya itu ada sesuatu yang berubah kayaknya di Unix system gitu ya, mungkin orang dari masa depan Unix timestampnya katanya bisa merusak semua ini ya, apa namanya server di dunia termasuk reaktor nuklir sehingga akan terjadi itu kan ya. John Titan dulu bisa di googling ya, itu jokes yang ini ya. Seperti itu. Oke, seperti ini kalau misalnya mau disimpan di file gimana gitu kan ya ini ya. Txt gitu ya, yang seperti itu kalau di Unix system jadinya misalnya nano out.txt gitu ya, seperti itu bisa langsung ini ya. Oke, itu dia kalau dijalanin ya, jadinya sekarang bisa kita ini ya, bisa kita coba ya yang ini ya. Ini kalau skripnya saya suruh ketik manual, saya minta ampun ya, minta ampun. Oke, itu sebenarnya kita hapus dulu outputnya. Jadinya daripada ngetik mending pencet atas sampai capek. Ya, itu jokes bagi pengguna Unix system ya. Python output ya sana. Hapus dulu. Oke, ya itu ya supaya ini enggak, ininya kalau sudah pernah buat dihapus dulu gitu ya. Oke, itu ininya sini jar ya. Jadinya yang dipakai jarnya di sini tetap menggunakan Java di sini atau Hadoop streaming. Jadi streaming data di sana ya. Streaming data ya. Jadi mappernya apa? Ya, cari lokasi lokal reducernya apa, inputnya apa ya. Terus outputnya apa? Seperti itu ya strukturnya ya. Susah sekali ya, kita copy paste ya, gitu ya, paste di sini, kita Oke, itu ya jadinya kita bisa outputnya di Python output ya. Ini tinggal ganti aja ya dengan get ya. Python hasilnya. Saya lupa delete yang lokal, sama aja hide Python hasil. Oke, seperti itu ya. Oke, oh ya, saya lupa jelasin. Ini untuk apa sih map reduce-nya gitu ya. Di sini untuk SWS ini standar input, ini untuk membaca input di shell ya, seperti itu. Ini line dot strip ya, misalkan per baris spasi word sama dengan line split sana ya. Jadinya
berdasarkan ini ya, di split lagi. Oh, sorry, ini berdasarkan baris, ini berdasarkan spasi ya, split di sana. Jadi itu masih ini berupa list, ini word in words di sana, intinya disimpan ini ya, apa namanya, string dengan spasi, ininya word dan satu. Jadi semua nanti ditumpuk word dan satu. Hasilnya ya seperti yang kita lihat di map tadi ya, ini ya. Jadi seperti ini outputnya ya. Word satu, word satu, seperti itu ya outputnya. Sekarang kita ke reduce ya, reduce jadinya sini ya, item getter ya kita gunakan di sini untuk operator dan SYS. Di sini current word, jadinya dia yang dibaca dari reduce ini adalah ini ya, map, hasil mapnya itu ya, hasil mapnya itu. Sehingga di sini bukan dia dari filenya itu, tapi dari mapnya itu dia hitung-hitung berikutnya sama atau enggak gitu ya. Ini line ya, sini dibaca ya, line strip sama ya, dibaca dibagi per ini T ya, karena di sini dibagi per T, di sini juga dibagi per T. Ini bisa diganti ya dengan apa aja ya. Misalnya kalau koma ya, di sini juga harus koma seperti itu. Oke, try ya sana, count ya, in count ya, value continue ya sana. Kalau misalnya error, lanjut. Di sini jika current word sama dengan ini ya, yang word, jadi current wordnya kan 0 ya, itu berarti yang kalau pertama nggak mungkin sama. Terus current out ya plus sama dengan count ya sana, seperti itu ya. If current word ya sana, jika else, jadinya kalau dia beda berarti yang lama itu disimpan dengan count ya sana. Kalau sama berarti countnya plus 1 gitu sana. Ininya terus countnya nambah selama dia ini ya, apa namanya, masih sama itu, seperti itu. Ini current word sama dengan word. Ini versinya saya ya sana, ada juga di YouTube-nya saya, silakan dicari di sana ya, di web scraping nomor 2 ya sana, gitu ya. Dan itu yang hasilnya lebih baik ya dari ini. Ya, itu ya, jadinya if current word sama. Terus terakhir ini kan semua ya, jika sama dengan word maka ininya baris ini khusus untuk baris terakhir, sehingga bisa didapat hasil seperti ini ya. Ya, jadinya itu beneran kalau dulu ini disorting dengan baik ya. Tapi kalau yang baru ini kenapa nggak mau ke sort dia gitu ya. Nanti saya cari tahu kenapa ya. Itu emang di apa ya, kayak macOS Catalina dengan yang sebelumnya dan apa Linux yang sebelum juga sama-sama ada perubahan besar kayaknya ya, di sesuatu gitu ya, untuk di sorting dan sebagainya ya. Oke, itu jadinya bisa kita ini ya, jadinya ini kita bisa lihat sedikit mengecewakan hasilnya ya. Python hasil ya, part oke. Oke, jadi hasilnya mengecewakan ya, bisa kalian lihat di sini tanda kutip masih ikut ya, masih ikut sengaja dalam kurung, masih ikut gitu ya, dalam kurung. Jadinya nggak normal ya, nggak normal. Kita lihat ya, nggak normal. Oke, itu ya, jenazah gitu ya. Ini bisa kalian lihat ya hasilnya ya, mengarahkan gitu ya. Oke, itu ya jadinya ini saya jadiin tugas kelompok ya. Tugas kelompok sebenarnya kunci jawabannya ada di video saya yang lain gitu ya, yang bukan di luar materi gini ya. Source code-nya juga ada di sana yang tentang scraping bagian 2 itu ya, sana bisa lihat di YouTube-nya saya ya. Jadi yang belum subscribe gitu ya, supaya enggak rugi. Ini tugas kelompok salah satu ya. Jadinya itu ya, jadinya ini gimana cara nyaring supaya hasilnya kurang lebih sama kayak yang hasil Java-nya gitu ya, terurut dan ini ya. Oke, gimana cara ngilangin tanda kutip dan lain-lain itu biasanya di map ya, sebelum dimasukkan di print di sini mungkin bisa dilakukan sesuatu filter gitu ya sana. Terus reduce ini mungkin bisa disimpan di list dulu mungkin sebelum di print gitu ya, sebelum di print di sorting dulu baru di print, boleh seperti itu barangkali ya, saya kasih idenya ya. Jadinya itu tugas pertama ya, tapi harus jalankan di Hadoop gitu ya, seperti itu.
Oke, itu saja barangkali tentang materi MapReduce ya, lumayan lama, dan ini ya apa namanya ya, lumayan sama ini juga ya. Apa saya tadi sekalian baru dapat tutorialnya ini untuk jalanin ini ya, multiple. Intinya Hadoop itu bukan semuanya validation, tapi dia memungkinkan langsung membentuk jaringan nodes sehingga bisa dilakukan pemrosesan paralel ya. Itu. Ini bisa kalian rasain ini ya, selama kalau kalian udah berhasil yang satu dan coba-coba ini, bisa kalian rasain ringan sekali gitu ya, ringan sekali. Kalian bisa sambil main game, barangkali ngapain aja, tetap bisa jalan gitu ya, karena dia berusaha tidak menggunakan beban komputasi yang tinggi di sana ya. Itu. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kalian dan menambah skill praktis kalian ya di dunia kerja. Hai. Membuka wawasan juga ya. Ini mungkin nggak banyak yang mata kuliah yang bahas juga. Oke, sekian, terima kasih ya.